Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertemuan yang kita review dulu ya. Kemarin kita sudah desain, ya kan? Kemarin kita sudah desain untuk interface juga sudah Bapak ajarin kemarin ya. Kemudian kita masuk ke source code-nya ya, Nah, untuk source code di sini ini nggak perlu kalian pikirin, nggak usah ngetik ya, karena dia kalau model GUI ini kan memang waktu objeknya kita hit double klik ya, nanti dia ngasih source code, berarti dia mau diklik gitu kan, dia mau dikasih perintah gimana kalau dia diklik. Nah, seperti itu. Misalnya contoh nih, Bapak hapus di button cancel nih ya. Lihat, perhatikan ya. Di button cancel nih Bapak mau dia stop aplikasi gitu kan. Berarti Bapak double klik aja di sini, dia sudah nyiapkan satu source code ya kan. Dia sudah nyiapkan satu source code yang berisi di sini klik ya. Nah, ini klik. Jadi istilahnya event di sini. Jadi kegiatan gitu. Jadi kegiatannya kalau buttonnya diklik itu kita mau apa? Button cancel itu kita mau berhenti si aplikasinya kan gitu. Nah, jadi semua source code ini kalau memang salah dan memang nggak terpakai ya, dan memang tidak terpakai ya dihapus saja. Tapi kalau misalnya kamu lagi ngembangkan logis seperti ini, misalnya fungsi if ini ada yang salah stepnya, kamu bisa buat dia jadi komentar. Komentar itu cuma tambahkan di awal kalimat source code-nya itu kutip satu aja, dia jadi warna hijau ya. Kalau di VS Code itu kan kita kontrol sama slash kan gitu, mana yang mau mau kita jadikan komentar atau mau kita matikan fungsinya gitu ya kan. Paling gampang tuh kita matikan lah fungsinya. Nah, ini Bapak matikan fungsi login berhasil misalnya gitu kan. Jadi kalau Bapak login, seharusnya kan statusnya dia username-nya dan passwordnya sama, sesuai sama syaratnya di sini, pasti dia ngasih pesan login berhasil, ya kan? Nah, ini fungsi dari logika login berhasil ini Bapak matikan, kemudian dia langsung aja nampilkan menu utama, terus form loginnya di hidden. Nah, gitu, ya. Berarti harusnya dia nggak nampilkan pesan ya. Ini kita ambil. Nah, dia langsung nampilkan menu utama ya kan. Oke, udah stop. Kita stop di sini, kemudian udah. Sekarang kita mau menu utamanya itu yang bagaimana. Misalnya kita mau buat apa nih? Misalnya kita mau buat ini kasir aja, kasir gitu ya kan. Kasir, jadi dia login, menu menu utamanya ini nampil full screen gitu, penuh layar gitu ya kan. Coba kita kasih aja di sini panel ya. Kita setting dulu menu utamanya itu kalau dia dipanggil posisinya penuh layar gitu kan, berarti di bagian start position. Nah, kalau dia dipanggil harusnya dia jadi Windows state harusnya dia penuh layar, maksim penuh ya, sudah. Kemudian tampilannya jangan seperti ini. Tampilannya kan harusnya dia penuh layar semua. Menu, kalau mau buat menu harusnya menunya di dalam aplikasi semua gitu kan.
Berarti ini sudah penuh layar, kemudian bagian kepalanya ini harusnya tidak ada, dia harus penuh satu layar gitu kan. Berarti kita buat dia di bagian form stylenya ya, form border stylenya ini dibuat tidak ada. Nah seperti ini ya. Terus kita mau misalnya kita kasih warna yang agak inilah. Nah seperti inilah. Seperti inilah ya. Nah ini penuh satu layar ya kan. Berarti kita kasih dulu satu button ya. Kita kasih dulu satu button di sini, button teksnya ini stop ya, stop itu aja. Kemudian kita kasih perintahnya end aja ya gitu ya. Nah berarti dia bakal nanti dijalankan, dia menemukan layar ya kan, menunya stop di sini ya gitulah ya, kurang lebih seperti itulah dulu ya. Save, kita jalankan ya, 50 kemudian 50 kan. Login berhasil. Nah ini dia penuh satu layar. Jadi kasir yang kalian lihat di Indomaret, Alfamart itulah ya, seperti itulah pokoknya. Yang aplikasi-aplikasi kemungkinan dia pakai yang mode desktop seperti ini. Ini bisa buat juga di Java, bisa buat juga di Visual Basic ya. Jadi bukan cuman hanya button aja yang bisa difungsikan. Button ini kan normal ya, tapi kalau kita mau inovasi ya terserah ya. Misalnya kita mau gambar lah apalah gitu kan. Ya udah kamu tinggal tambahkan picture box aja, tapi picture box-nya itu harusnya dia perintah gitu kan. Ya udah kita masukkan mana dia picture box, cari di bagian sini picture box misalnya. Nah ini picture box ya, cari dari local source ya, import picture box ya, ini PNG. Oke. Misalnya Bapak mau nah seperti ini. Oke, kemudian ini buat gambarnya seperti ini kan. Ini buat dia trends atau nggak usah trends ya, auto size ya, auto size. Nah seperti ini auto size ya. Kita bisa buat seperti ini, ukurannya juga bisa kita atur-atur di sini ya, terserah ya. Ini kan contoh aja ya. Jadi stopnya itu jadi perintahnya itu kita double klik aja di sini. Statusnya dia juga klik di sini. Jadi kita cuman ganti gambar aja gitu. Kalau button kan biasa kan gitu, tombol, oh ini tombol keluar kan gitu. Biar lebih menarik gitulah. Kita kurang lebih nyusun menunya seperti itu. Jadi fungsi N-nya ini sama juga bisa kita buat di sini ya. Selesai aplikasinya gitu kan. Jadi nggak ribet. Jadi fungsi button keluar ini kita bisa buat dengan gambar juga ya, dengan kita langsung tadi kan ini udah beres ya, kita langsung ke menu utamanya aja. Caranya seperti ini. Biasa kan kita tes per filenya per formnya itu kan. Jadi ini tadi di pertemuan yang lalu kan ada Bapak bahas di properties ini, mana form yang mau kita uji, pilih aja itu. Kalau yang udah selesai udah tinggalkan. Berarti kita buat satu form lagi. Login udah oke ya kan. Kemudian ke menu utama. Nah kita di menu utama sekarang. Berarti waktu form dijalankan, yang akan dijalankannya hanya form menu utama gitu ya. Nah ini tadi balik ke fungsi button tadi. Si button ini tadi udah kita buat fungsi N-nya, di sini juga kita buat fungsi N-nya. Nah sama dia kan. Gambar diklik juga close. Atau kamu mau kasih pesan dulu sebelum di close,
kan gitu, bisa juga keluar. Apakah Anda ingin keluar dari aplikasi, nah gitu ya, boleh juga, tinggal nambahkan aja, nggak ada masalah ya. Nah oke. Untuk ini, untuk fungsi dari apa namanya, yang sederhana. Nah kemudian untuk import project, misalnya kamu punya ini, bapak punya project yang istilahnya gimana ya, banyak project yang terpisah gitu ya kan, banyak project yang terpisah, atau ada form yang mau kita ambil daripada ngedesain lama-lama gitu kan. Caranya import project ya, lihat. Import project semalam udah bapak apa kan? Belum ya? Nah ini dari sini ada add kan, kemarin kan add Windows Form ya kan. Ini untuk form baru. Tapi kalau ada form yang kita mau pakai dari project yang lain, daripada desain-desain itu kan lama kan gitu ya kan. Kalau ada cara cepatnya dan itu kita paham, kenapa nggak coba kan gitu. Jadi bagusnya itu kalau dari bapak itu ambil aja menu add, kemudian existing item ya, atau Ctrl Shift A juga bisa, Shift A ya, Shift alternatif A ya, Shift alternatif A. Nah seperti itu. Ini juga di bagian sini kan nampak nih ya, ini di bagian ini dia mau tambahkan item yang sudah jadi ya gitu ya. Tapi kalau dia di Ctrl Shift A, item baru ya. Jadi kalau kita mau nambahkan ya ini Ctrl Shift alternatif A ya. Jadi Shift alternatif A itu sama. Misalnya project yang bapak kasih kemarin tuh 2008 kan, ya kan. Nah ini bapak ke project itu ya, bapak mau ambil menu apanya lah, menu utamanya lah misalnya. Ada nggak menu utama ini? Ada nih ya. Nah ini ambil 3 file di sini. Biasanya dia ada 3 nih ya. Lihat. Ntar bapak zoom dulu. Nah dia ada 3. Dia ada apa namanya, desain tampilannya ya, kemudian source code tampilan, kemudian source code untuk logisnya. Jadi dia ada 3 ya. Restnya ini untuk source code tampilan ya, rest ini, .rest ini ya. Jadi kalau kalian mau ambil harusnya 4 file ini, 3 file ini sekaligus ya. Langsung 3 file ini untuk satu form. Jadi satu form itu yang dibuat sebenarnya itu ada 3 file ya. Nah langsung di add. Nah dia bakal masuk di bagian project kamu sini. Nih dia ya. Ini dia. Nah seperti ini. Nah ini kan ada jelas perbedaan di sini ya. Di sini dia pakai fungsi parent di sini ya. Ini pakai fungsi parent nih ya. Terus dia juga pakai menu strip di sini. Lihat di bagian bawah nih ada menu strip. Ini dia sebenarnya menu strip ya. Jadi ada seperti navbar kalau di website itu navbar namanya ya. Nah ini buat seperti ini, lihat yang di sini kenapa dia warnanya hitam. Coba kita normalkan di bagian sini ya, untuk mode form ya. Nah dia form, nah ini dia. Nah seperti ini, ada settingan supaya dia seperti ini fungsinya untuk ini ya sebenarnya ya. Parent file apa,
MD parent ya. Mana dia? Bentar ya. Ini dah ismi container ya, container. Jadi kalau dia, kalian udah ngoding website kan? Udah kan? Udah pernah ketemu source code container kan? ID apa? Div class container gitu. Udah kan? Apa fungsi container coba? Ayo dulu kan. Kalau container kayak dia bagian kotaknya itu, terus dari container itu nanti kita order request untuk di playback. Ya. Jadi sebenarnya gini ya, container itu seperti ya kalau pemahaman bapak lah ya, kan bukan mengajari, ini share ilmu ya. Jadi kontainer itu sebenarnya gini. Ini objek ya kan, ini objek. Satu objek masuk sini kan. Satu objek masuk sini lagi. Nah, ini dia satu kontainer semua. Berarti semua yang di dalam kelas ID kontainer, di dalam kelas kontainer itu dibungkus di dalam satu objek ini ya, gitu dia ya. Sama seperti fungsi di semi container ini ya, semi container ini kalau dibuat dia true berarti maksudnya ini kan kita di mana nih, di menu utama nih kan, ya kan, berarti misalnya gini, di sini menu utama ya kan, utama lah itu. Nah ini utama tadi kan gitu ya kan, ini utama tadi, ini kontainer gitu kan. Kalau bapak letakkan satu spidol di sini, nah ini satu form ya kan, dia tetap berada di dalam kontainer ini gitu kan. Berarti kalau kita tambahkan satu form, dia tetap bakal ada di dalam form utama ini, dia nggak bakal limpah deh. Jadi posisi objek itu tetap di si kontainer ini, si menu utamanya tetap di bagian belakang. Sama juga seperti yang apa, kelas di HTML itu tadi, dia tetap dalam satu bungkus itu. Jadi kalau kita mau ngedit itu ya, misalnya kita letak di bagian body gitu kan, body atau di footer, tetap aja dia nggak bakal ngaruh kalau kita edit di bagian footernya, di bodinya nggak bakal ngaruh. Jadi kalau kita buat menu di desktop ini, kontainernya itu kita teruskan, semua form itu bakal berada di atas si menu utama ini. Nah seperti itu, selama ada syaratnya juga, selama si form ini kita buat dia jadi MD parent, jadi dia jadi keluarga dari si menu utama ini ya. Jadi ada caranya buatnya supaya dia form-form yang lain ini nanti dimunculkan di atas menu utama ini. Nah seperti itu ya. Nah kalau pemahaman bapak di website untuk kontainer itu tadi seperti itu, dia bungkus. Kalau dia udah di satu div dikasih, div itu kan nggak ngaruh ya, div itu nggak ngaruh, apalagi kita kasih style di CSS, dia nggak ngaruh. Kalau kontainer itu dia bungkus dari div yang mana sampai div yang mana dia, itu dia. Nah di dalam ini kalau ada kita kasih style, kita kasih JavaScript, ya kan, kita kasih PHP, dia tetap satu bungkus ini dia. Nah, itulah dia. Logisnya seperti itulah pemahaman bapak ya. Oke, nah kalau di sini ya, kalau di sini coba kita tambahkan lagi ya. Ini kita cek dulu errornya. Oh ini ya. Nah ini sering seperti ini ya. Kalau kita tadi bapak kan panggil tuh si
desain dari luar, kan males nih desain ulang lagi kan. Bapak panggil aja desain yang dari luar tadi Bapak masukkan, pasti bakal terjadi error seperti ini. Nah, ini kan bahasanya basic ya, gampang dipahami. Berarti ini tidak ada, form calon ini tidak ada katanya ya kan. Nah, ini not declared, berarti nggak ada di sini, itu nggak ada menunya di dalam bagian sini, nggak ada. Berarti coba kita panggil dulu si form ini ya, kita impor masuk dulu si form ini, bener nggak dia bisa hilang nggak nih ya. Kita tambahkan lagi coba di sini, add, klik kanan, add, kemudian existing item, kemudian calon tadi ya. Nah ini kita ambil form calon di sini, kemudian kita add. Nah berarti harusnya calon itu sudah nggak ada ya, udah hilang errornya kan. Nah ini banyak dia error gini kan, nggak usah bingung. Nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Pertama kita atasin dulu satu-satu aja form kriteria misalnya, kemudian kita klik kanan, kita tambahkan aja langsung form apa tadi katanya kriteria ya kan, kriteria. Nah kita tambahkan, oke. Terus apalagi bobot sama perhitungan ya, dan kita cepatkan aja bobot perhitungan ya, bobot perhitungan kita tambah ya. 2 form sekaligus, 3 form sekaligus juga bisa, tapi jangan sampai satu form itu kan isinya 3, nanti kamu ngambil 3 form, kamu cuman seleksi 7 file. Nah itu pasti error satu atau 2 file itu, 2 form ya kan. Macam ini kita mau masuk kita mau masuk dua form nih, kita cek errornya di sini, bobot dan perhitungan ya kan. Berarti kita mau tambahkan form bobot dan form perhitungan. Nah form bobot di sini kan ada 3, kemudian ada form perhitungan tadi ya. Form perhitungan mana? Ini kamu cuma ngambil misalnya Waalaikumsalam 5 kan gitu. Di sini jadi bapak Pak ya? Iya Pak, jam ganti Pak. Ya. Bentar Pak. Waalaikumsalam. Nah ini bakal terjadi error ya seperti ini. Kalau kalian mau seleksi untuk khusus untuk siapa Visual Basic ini, pemrograman desktop di program Visual Basic ini harusnya 3 file sekaligus kalau mau import form ya. 3 file sekaligus perhitungan. Nah ini 3 file, kemudian tadi apa yang mau kita ambil, bobot dan perhitungan ya. Oke. Nah udah selesai bobot dan perhitungan. Ini tinggal koneksinya aja nih. Kalau kayak gini nggak usah takut. Ini masalah koneksinya aja. Berarti kita ambil untuk koneksinya. Biasanya koneksinya bisa kita setting dari sini ya, tapi Bapak jarang pakai yang dari sini. Ini ada koneksi juga. Di sini ada setting. Di sini setting nama koneksi, kemudian di sini mode koneksinya kita mau pakai apa, ya kan? Kemudian connection string biasanya ya, kemudian cari filenya di sini, cari database-nya, biasanya seperti itu ya. Nah di sini kamu mau pakai apa, ini nama database-nya ya, Access, kemudian SQL Server ya, Oracle juga ada ya. Tapi biasanya Bapak nggak pakai dari sini, Bapak pakai source code aja ya. Bapak pakai source code, ada memang source code-nya, itu udah Bapak kasih sama kalian. Mana dia, koneksi, ini modul koneksi namanya. Kebanyakan pun yang kalau biasa buat project-project VB itu ya pakai ini modul koneksi ya. Nah sekarang errornya sudah nggak ada. Oh ini satu lagi form laporan ya, form laporan di sini ya, form laporan tambahkan, berarti form katanya kan, cari form laporan. Ini lab, ini 3 desain lab udah selesai. Kita tengok apa lagi.
Nah ini errornya ada nggak ada ya, udah kosong ya. Ini warning nggak ada masalah ya. Oke, sedikit penjelasan di sini ya. Untuk koneksi database-nya sedikit aja nih yang perlu dipahami di bagian sini nih. Nah ini STR koneksi ini terserah. Biasanya kalau yang untuk umum tuh pakai STR koneksi nama koneksinya dibuat variabel baru namanya koneksi ya. Kamu boleh bebas saja, misalnya nama kamu siapa namanya, siapa? Hah? Sulis doang, Sulistiani gitu aja. Udah kita buat aja Sulistiani doang gitu ya kan. Jadi kamu bisa, ini biasanya cara bapak ya, tapi ya boleh diikuti boleh enggak ya. Aset digital itu kan pasti ada digital signaturnya ya kan, digital signaturnya. Kalau cuman created by itu kan biasa, ya kan? Kalau cuman created by itu biasa ya. Created by, kamu tambahkan di sini misalnya, kamu tambahkan di sini, ya boleh aja, nggak ada masalah gitu kan. Kamu tambahkan di sini, dibuat oleh gitu ya kan. Sering kan kamu lihat di sini kan created by gitu kan. Nah di sini Sulistiani gitu kan. Lah kalau ini kan bisa dihapus nih. Iya kan? Bener kan? Apalah terserah lah bawah-bawahnya ini ditulis gitu kan. Donasi ada apa gitu terserah lah. Kalau kalian biasa nengok-nengok source code itu pasti di sini ditulis donasi untuk pengembangan, silakan kontak ini gitu kan. Sering kan? Kalau ini udah biasa, kalau bapak biasanya bapak cuma kasih satu aja ya, di bagian sini email aja bapak kasih. Biasanya ini kontak email gitu kan. Kemudian biasanya bapak buat variabelnya ini nama bapak. Jadi bisa kita buat seperti itu. Misalnya di STR koneksi ini kan kita mau sebentar ya. Ini bapak buat di sini. Kita mau koneksinya itu pakai nama kita Sulistiani. Di sini kita ganti jadi Sulistiani. Iya, di sini jadi lebih ribet kan gitu. Untuk variabelnya. Sebenarnya nggak ribet kalau kita tahu aja aturan penulisannya. Jadi nama koneksinya misalnya mahasiswi Fikti gitu kan, Fikti, nah gitu, ya nggak ada masalah ya. Ini juga bisa kamu ganti di sini. Ini lebih, yang penting kamu tahu fungsinya ya. Yang penting kamu tahu fungsinya di sini ya. Fungsinya itu dia bakal dideklarasi di mana gitu kan. Seperti yang ini tadi bahwasannya STR koneksi ini untuk koneksi baru ya. Jadi dari STR koneksi ini dia buat koneksi ke database. Source-nya di mana? Source-nya di DB Doktor S3 .mdb. .mdb ini untuk format access ya. Access yang 2003 ya. Jadi ada .mdb ekstensinya mdb sama accdb kalau nggak salah Pak ya. Ini 2003, ini 2007 ke atas ya. Ya. Format ininya extension file database-nya ya. Kalau yang dia 2003 dia pakai OLEDB-nya 4.0 ya. 4
pakai 0. Kalau yang apa 2007 dia pakai yang gede 0 kan. Itu. Nah, ingat itu ya. Ingat. Oke, nah itu biasanya Bapak sering seperti ini nih. Buat apa namanya nama variabelnya. Jadi kalau kalian buat variabel seperti itu, siapa yang mau copyright punya kamu, program kamu dipakai, toh juga isi variabelnya nama kamu. Ini programku nih pasti, ya kan? Habis itu tinggal minta cuan dari dia, karena udah pakai program kita, ya kan? Kalau cuman kamu kasih di bagian atas ini, apa namanya, note donasi sekian, apa sekian, nggak apa-apa, nggak usah kasih. Kamu buat aja satu aplikasi jadi besar, udah bagi-bagikan aja. Yang penting itu digital signaturnya, caranya ya. Kalau Bapak pribadi bukan curangin itu, bukan curangin ya. Itu kita mau hak yang kerja keras kita itu memang betul-betul punya kita, itu hasil kita. Nah, gitu maksudnya. Ya, besok kamu buat apa namanya? buat variabel tuh di mau bahasa pemrograman apa aja. Untuk nambahkan digital signaturnya itu bukan cuman di copyrightnya itu aja, jadi bisa di variabel, bisa di link juga. Jadi variabel itu dipanggil satu link ke website kamu. Nah seperti itu bisa juga, banyak cara ya. Tapi itu ya nanti kamu kembangkan sendirilah gitu ya kan. Karena Bapak udah jumpa yang seperti itu dan udah buat juga seperti itu. Nah, jadi mau misalnya gini, kamu di Telkom nih ya kan, kamu di Telkom nih, maksudnya di masalah kerjaan ya, bukan yang lain-lain. Kamu buat nih source-nya udah bagus kan gitu, kemudian kerjasama sama apa namanya teman atau senior atau siapalah gitu yang janjikan ini bakal profit nih aplikasi. Nah kamu selesai. Kemudian kamu kasih demo ke dia, kamu kasih aja aplikasinya kan gitu kan. Dia juga bisa nih aplikasi, cuman dia kan nggak tahu. Masing-masing programmer nih kan punya style masing-masing kan gitu kan. Nah, jadi dia pakai, dia pasang udah oke, terus kamu dibilang ke kamu nggak jadi gitu kan, nggak jadi. Tapi aplikasi udah dia pasang, kebanyakan seperti itu ya. Nah jadi yang penting kita tahu dia pasang di mana, besok kan juga bakal ketahuan. Nah gitu. Kalau bisa dia dikasih tokenizer namanya. Tokenizer itu seperti sekali pakai aja dia lisensinya. Jadi diinstal di satu komputer itu udah. Nah jadi kalau dia mau dipakai buat banyak, ya udah dibuang tokenizernya gitu kan. Nah jadi besok kalau dia masalah atau itu program gak ada masalah, terus dia bilang nggak jadi, rupanya kita ketemu main-main ke tempat itu nggak ini ya, nggak maksud apa, nggak maksud mau buktikan jadi atau enggaknya. Kebetulan ada kerjaan di situ atau dibawa kawan di situ, kita tengok lah ini kan program yang aku buat nih kan gitu kan. Tapi kata si Polan nggak jadi gitu kan. Ya udah bisa kita langsung konsul sama apanya. Nanti bisa ya biasanya yang dia kan beli program gitu kan. Misalnya Bapak mau program kamu, terus kamu minta sama kawan kamu yang pintar program. Rupanya udah selesai kamu kasih ke Bapak, kamu bilang sama kawan kamu yang pintar itu nggak jadi kan gitu. Nah nanti yang pintar nih jumpain Bapak, ditengok Pak ini program saya. Oh iya, nah nanti komisi kamu bisa dipotong royalti bulanan sama si yang buat program itu. Jadinya kan dia ada maintainnya kan. Karena itu udah terbukti program bukan punya kamu bawa orang lain. Nah gitu ya. Itu banyak kasus-kasus seperti itu ya. Jadinya dia cuma nikmatin bantu jual aja, bantu jual per bulannya gitu misalnya kan. Habis itu maintain tahunannya karena udah ketahuan ya udah jadi pindah. Kadang mari juga banyak tuh ya mental programmer kebanyakan seperti itu. Karena anggota Bapak ada berapa? Ada dua orang yang seperti itu ya modelnya. Tapi ya nggak bisa ini juga, karena kalau kita punya mental kayak gitu, yakinlah kita nggak bakal maju kayak gitu, ya kan?
Kalau Mark Zuckerberg itu nggak punya mental programmer bener-bener, mungkin kita nggak pakai Facebook sampai sekarang ya kan, bener-bener dia fokus dia ngerjakannya. Kita nggak pakai Facebook sekarang, mungkin cuman pakai WhatsApp aja ya kan, sama Gmail kan gitu. Belum ada Facebook sampai sekarang. Jadi kalau programmer tuh kamu build aja, jangan mikirin apa namanya, ini kok belum laku, ini gimana nih kok nggak laku, terus ini kok nggak ada yang ngelirik gitu, jangan. Jadi build aja benar-benar proses tuh. Kalau programmer belajar dari awal itu prosesnya yang paling penting ya. Semua pekerjaan itu prosesnya yang paling penting. Dinikmati prosesnya, bukan hasilnya yang ditunggu, prosesnya ya. Jadi setiap proses itu kan ada, apalagi kita belajar bahasa pemrograman, setiap bulan itu ada perkembangan. Jadi kalau kita nggak ikut update, kita ketinggalan ya. Seperti ini pun udah banyak ditinggal juga nih ya. Visual Basic ini udah banyak ditinggal. Orang udah banyak pakai kasir online sekarang kan. Jasa kasir online tuh dari apa, Play Store itu udah ada. Website yang penyedia jasa untuk 10-15 menit kita punya aplikasi gratis untuk manajemen keuangan di toko kita, pakai subdomain dari mereka itu banyak ya. Jadi makanya jangan sia-siain waktu kamu, investasinya di teknologi ini luar biasa. Saran Bapak kalau mau belajar ya itulah, mau belajar programmer ya memang ya pusing lah, namanya usaha bukan programmer aja ya. Rata-rata yang namanya orang berusaha itu pasti dia kurang tidur kurang istirahat pastilah ya, kurang makan ya kan ya. Kalau yang orang yang nggak berhasil kan ya dia mungkin tidurnya berlebih, makannya juga berlebih ya kan, istirahatnya juga lebih kan gitu kan. Nyaman lah gitu, makanya jangan di posisi nyaman. Bapak baca biografi si Mark Zuckerberg itu seru juga ya. Dia itu tidurnya memang kurang waktu build si Facebook ini. Sebelum jadi Meta ya masih di medsos itu, niatnya buat media sosial tuh. Tidurnya memang dikit dia ya kan, banyak di depan komputer untuk bangun satu Facebook itu aja. Tapi sekarang dia tidur 1 jam aja dia tetap bergaji 23M. Bayangin coba, dia berpenghasilan 23M, dia tidur aja 1 jam dia bisa menghasilkan 23M. Bayangin, aplikasi itu berjalan 23 miliar ya. Kemana duitnya itu coba ya kan. Makanya dia berani borong si WhatsApp, apalagi Instagram diborongnya, dia build lagi Meta kan gitu kan. Cuman ya itulah, dia nikmati proses rata-rata ya, bukan cuman di dunia pemrograman aja. Karena Bapak kasih tahu, kalian tahu kalau kalian memang hobi di program, ada namanya Ono itu. Ono orangnya gemuk-gemuk, dia itu programmer ya, bagian security ya. Nah itu memang diakuin, di luar negeri pun diakuin ya. Dia pun bilang juga sama pesan juga ke orang-orang Indonesia nih, khususnya pemerintahan lah ya. Kita nih memang nggak ada dapat peluang karena itu kinerja kita juga ya kan. Rata-rata orang Indonesia tuh cari programmer dari mana kalian tahu nggak? India ya. Orang Indonesia tuh banyak cari perusahaan-perusahaan di Indonesia ini banyak cari programmer dari India. Rata-rata mereka cari dari sana. Kenapa? Karena ya itu, kita banyak seperti yang di bawah tanah gitu ya. Di bawah tanah maksudnya nggak diopenin gitu, padahal ada projectnya, malah nanti ngendel project di luar gitu kan. Sebenarnya nggak rugi sih kita kayak gitu, cuman kan kalau kita ada manfaatnya di dalam, ngapain sampai dibuang keluar kan gitu kan. Masing-masing ada ada caranya masing-masing lah. Rata-rata programmer itu
kebanyakan mainnya di bawah tanah semua, di luar semua, gitulah. Nggak usah jauh-jauh lah, seperti bapak kan jual-jual aset kan keluar, nggak ada di Indonesia atau nggak ngerti juga orang Indonesia kan. Bahkan sekelas dosen kemarin bapak di Tribuna Dharma, waktu bapak ngaset buat aset itu, mereka bilang untuk apa, nggak ada manfaatnya itu kerjaan gitu kan. Nah sekelas dosen loh, kan udah selesai S1 belum kan. Nah ini yang udah selesai S2 malah mikirnya gitu. Nah itu dia beda ya, yang pemikiran kita mau maju sama yang apa namanya yang biasa-biasa nyantai, biasa nyaman, ya beda lah ya kan. Bukan mau kejar profitnya ya, profit itu bonus tuh ya, tapi yang kamu pikirkan hasilnya apa nih kalau kamu invest waktu kamu di pemrograman ini, kemudian invest apa namanya royalti kamu, uang kamu untuk bahasa pemrograman ini, belajar program, hasilnya mana gitu kan. Sayang. Sama seperti kuliah nih loh, kamu invest waktu, katakanlah biaya kuliah dari orang tua ya kan, aman lah itu uang kuliah sampai tamat, insya Allah ada rezeki orang tua kan gitu kan. Tapi kan kamu udah invest waktu juga, invest tenaga juga kan gitu, invest pikiran juga kan. Kalau orang tua ngasih dana aja sama iman lah, yakin dia anaknya bakal sukses kan gitu kan. Nah kamu ini yang udah dikasih titipan, kemudian kamu invest waktu, tenaga, kemudian pemikiran, kalau nggak ada hasilnya paling nggak operator lah gitu kan, lincah lah untuk kelola Excel atau Word gitu kan. Kalau nanti selesai nggak ada hasilnya ya jadi tong kosong kan, rugi bawa ijazah doang. Kamu bisa apa ditanya, padahal masa kalian kuliah gini udah bisa menghasilkan cuan gitu kan, udah bisa buat apa, buat aset gitu kan, buat aset digital kan gitu. Makanya bapak saranin dari sekarang kalian coba pelajarin Meta, baca Meta itu apa yang bisa dijadikan aset kamu di Meta kan gitu. Jangan beli tanah ya. Kalau itu ya gampang, ada duit gitu kan, yang nggak ada jadi ada gitu. Nah, harusnya seperti itu ya. Oke, itu tadi koneksinya, cara digital signature kalau bapak ya. Kalau untuk koneksi pasti dia seperti ini ya settingannya ya. Nah jadi waktu kamu mau simpan file untuk database-nya, sekarang kita ke database dulu coba ya. Tadi udah untuk import koneksi, udah pasti ini dipakai ya, ini udah pasti dipakai. Terserah kamu mau belajar lagi untuk koneksi Visual Basic dari sini juga boleh ya. Tonton aja tutorialnya, tapi bapak nggak buat tutorial tentang ini nih, tentang koneksi yang dari sini nih ya. Bapak nggak buat tutorial yang koneksi dari sini, jadi bapak cuman buat koneksi, selalu buat dari sini karena ini juga programnya nggak besar-besar kali ya. Ini hanya buat belajar aja. Tapi kalau kalian mau buat untuk kasir ya boleh juga. Itu kan dia tadi tengok tutorialnya kan dia kayak koneksikan ke SQL server lagi. Koneksikannya gimana? SQL server yang ini tadi tuh, yang di apa 7.0. Kamu harus ke administrator lagi, kamu harus ke panel sini lagi ya. Itu harus berikut lagi ya. Nanti dia ke mana dia, administratif tool ini dia ya, ODBC data source ini ya, dia panjang dia. Nah di sini nanti kamu tinggal tambahkan di sini add SQL server. Nah ini dia, itu dia. Kebetulan bapak nggak install SQL server di sini ya, tapi kalau kamu mau buat untuk program yang mau dikoneksi SQL server ya bagus. Kalau ini nggak, koneksinya cuman ke ini aja, ke apa namanya, ke akses saja bapak buat ya. Kalau mau buat ke SQL server ya bisa, tinggal di bagian koneksinya sini. Di bagian koneksinya sini, di sini nanti kita tinggal ganti aja. Biasanya
kalau mau ngambil source-nya ini ya, source-nya ini coba nih lihat ya, ini source-nya nih ya kan, dia bisa kita ambil dari sini. Nah ini misalnya Bapak buat koneksi baru di sini ya, connection string ya, kemudian di sini namanya, misalnya namanya Bapak buat di sini 50 gitu ya, 50, oke. Kemudian ini kita ganti jadi SQL Server kan gitu ya kan, ya kan, SQL Server, oke. Nah di sini harus ada database-nya. Jadi yang di server ini kita memanggilnya kita buat Ya, kita buat dulu tadi di administrative tool. Kita buat dulu tadi yang di sini, administrative tool yang ini. Koneksikan dulu dia ke database SQL Server. Nah, nih, kamu buat dulu SQL Server di sini. Nah, di sini deskripsinya, kemudian nama, kemudian servernya. Ini karena Bapak nggak install ya, tapi nanti kita buat koneksi dari si MySQL juga ke sini. Jadi kalau koneksinya dari MySQL sama SQL Server sama Oracle, dia pasti masuk ke ODBC data source. ODBC data source ya. Nah, ini yang paling gampang dulu Bapak ajarin. Nanti kalian bingung muter-muter nanti jadi ya. Karena ini agak panjang dia ke apa sini ya. Ke SQL sama ke MySQL. Jadi ini kalau untuk ACCESS kan sudah ada nih di sini, ya kan? ACCESS sudah ada, jadi kita nggak perlu buat lagi, ya. Nah, dia perbedaannya nanti kalau untuk SQL sama ACCESS di sini nanti di interface sistemnya ya, pemanggilan data, proses pemanggilan data, ya. Waktu kita jalankan nanti di menu, misalnya Bapak melihatkan di sini menu form kriterianya. Di sini kan nanti ada menu, di sini ada nama tampilan data yang dipanggil dari database, kan gitu. Atau kita jalankan aja ini ya. Ini kan belum ada database-nya ya. Kita ambil database dan laporannya ya. Nah, ini juga untuk penempatan database ya. Biasanya Bapak selalu buat database-nya itu lihat di dalam folder bin, di dalam debug. Nah, ini dia database dan laporannya. Kita belum belajar di Crystal Report-nya lagi ya. Nah, tadi di mana di 4 via 1 ya. Nah, di dalam folder ini bin debug, kamu tinggal paste di bagian sini. Nah, ini format MDB ya. MDB itu 2013. Cara buatnya ini yang Bapak ajarkan dulu. Cara buatnya ya. Cara buat database-nya untuk formatnya ini. Save as aja itu ya. Mana dia? Coba ketik aja. Ini kan. Blank database. Nah, di sini kan ACCDB nih formatnya, ya kan? Kalau yang 2010 juga ACCDB dia. Apalagi yang 2016 ke atas ini Bapak pakai 2016 nih. Nah, di sini tuh formatnya ya. Kamu pakai yang ini aja MDB. Kemudian arahkan source-nya kemana mau disimpan. Nah, di sini. Udah selesai MDB, tapi bukan berarti nggak bisa pakai ini, ya bisa juga. Ya. Pakai ACCDB bisa juga. Nanti waktu koneksinya itu di apa? Di kontrol panelnya tadi di bagian ODBC. Jadi kita kalau pakai yang 70 itu engine 70 atau yang
akses yang 2007 ke atas dan MySQL dan SQL Server dan Oracle, itu pasti database kita pasti buat koneksi dulu di bagian ODBC data source ya. Jadi dia harus baca dulu ODBC-nya. Jadi ini kita pahamin dulu si database awalnya ini dulu. Jadi kalau udah kamu buat, udah tinggal oke aja langsung jadi. Setting set database, kita nggak belajar di database nya, kita belajar di source code nya. Nah kemudian apa lagi yang mau bapak kasih tahu? Oh ini. Nah ini kan kebetulan bapak buat nih koneksinya itu akses ya kan, akses. Nanti kita pindahkan ke SQL satu pertemuan sekali lagi. Pertama ini kita ini aja dulu ya, login, kemudian kemudian panggil aja si menu utama ini ya. Dari login tadi, mana login? Modul koneksi, oke. Nah, misalnya ini yang paling gampang dulu ya. Bapak mau dia ke yes. Bapak mau dia ke ini ya. Di login ini nggak usah kita ke database dulu ya. Kita mau dia masuk manggil menu utama dari tes ya. Database-nya tadi sudah bapak pindahkan ya kemari ya. Database dan laporan. Oke. Berarti tinggal kita jalankan. Oh ini tadi sorry, yang ini tadi jalan apanya ya? Di form utama ya, source aplikasi startnya ya. Berarti kita ke login, kalau dia berhasil login, dia bakal buka menu utama ini, bukan form utama ya. Dia bakal buka menu utama ini gitu kan. Kan kita rubah nih source-nya nih ya. Yang ini udah kita rubah source-nya kan. Dia ke menu utama. Oke. Nah, kita jalankan coba. Dari login tadi ya, login, kemudian 50. Ini kan nggak pakai database nih, ya kan di sini. Nah, yang di sini nih sudah ke database, ya. Ah ini udah ke database, ya kan? Ini database, ya. Ini sudah ke database, tapi bukan berarti di loginnya nggak bisa kita buat ke database, ya bisa lah ya kan, orang di dalamnya aja udah ada database gitu kan. Nah, oke, ini sudah berjalan. Kemudian tadi apa ya? Oh, ya kebetulan ini kan database-nya tadi akses nih ya kan. Nah ini akses nih ya kan. Ini dia database-nya akses. Nah ini ada query di sini. Biasanya query tahu kan? Query apa? Query apa coba? Query itu Pak, QUERY Pak. Query. Query itu gabungan dari beberapa tabel. Nah itu yang paling gampang ya. Bener nggak gabungan dari berapa tabel Pak? Ya bener lah, masa enggak ya. Nah tuh, ini satu contoh query ya kan. Nah query itu juga isinya sintak SQL ya.
tabel itu juga isinya sintak SQL kan gitu, ya kan? Kenapa tabel itu isinya sintak SQL? Ya, kalau kamu di database, ya kamu di database apa? MySQL, ya, database MySQL. Nih misalnya, ini database MySQL, ya kan? Nah, kalau ini kita ekspor, ya kan? Kalau ini kita ekspor, hasilnya apa? Hasilnya ya sintak SQL, ya kan? Hasilnya sintak SQL. Nah, ini Bapak ekspor, ya kan? Go. Ya. Ke ini dulu, download dulu. Nah. Hasilnya adalah sintak SQL, ya kan? Nah, nih create table, ya kan? Kemudian juga create table, isinya juga insert into. Ini kan sintak SQL dasar, ya kan? Alter, insert, rename, update, delete, ya kan? Nah, ini memang harus kalian pahami juga. Kalau di kalau di website query itu dibuat dari bahasa pemrograman PHP, disisipkan sintak SQL untuk nampilkan seperti ini, nampilkan data seperti ini, data seperti ini ya. Nampilkan data seperti ini di website ya. Untuk nampilkan data seperti ini, dia buat query yang dibuat di dalam sintak PHP tapi dengan bahasa SQL. Jadi select tabel, misalnya kita mau ambil tabel nama siswa, kemudian tabel nilai siswa sama kelasnya. Jadi kan kita pilih select select tabel siswa, left join sama tabel nilai siswa kan gitu, ya kan? Nah itu di SQL ya, di SQL di bahasa pemrograman. Nanti kalian bakal sampai tuh Bapak Rangga. Ya mudah-mudahan aja sampai ya gitu. Nanti kalian bakal sampai itu ya, pasti bakal sampai. Nah kalau di sini di access ya, di access ini namanya query ya, query design. Bapak nggak ngajarkan cara buatnya ini ya, tapi kalau buatnya gampang ya. Yang mau Bapak kasih paham kalian ini di sini ya, yang mau supaya kalian bisa memahaminya itu ini tentang ininya perpindahan konversi tipe database-nya tuh. Ini kita mau ganti dia jadi MySQL gitu ya. Karena dia aslinya ini kan database-nya apa nih? Aslinya database-nya Access kan gitu. Jadi Bapak di sini anggap kalian ini udah paham Access tuh database-nya kayak gini Pak. MySQL tuh database-nya ini Pak. Gitu. Jadi kayak mana kalau mau dari Access itu Bapak mau jadikan database-nya MySQL gitu. Pasti kalian berpikir ya udah Pak, buat aja satu file-nya. Nah, kalau database-nya sampai 100, ya udah Pak, saya main thread Pak. Kan nggak mungkin, kan? Buat file satu-satu gitu, satu tabel, 100 tabel. Main thread ya kan? Nah, ini yang mau Bapak kasih tahu caranya ya. Jadi Bapak anggap kalian udah paham untuk database gitu. Nah, query itu dibuat dari gabungan beberapa tabel, itu namanya query. Jadi di query ataupun di tabel itu pasti ada apa tadi Bapak bilang? Ada sintak SQL-nya ya kan? Di tabel atau di query pasti ada sintak SQL-nya seperti ini. Ya kan? Nah, ini ada sintak SQL. Jadi kalau kita mau Bapak mau akses ini, file akses ini semua tabel dan query-querynya ini jadi file
MySQL. Nah, seperti itu. Caranya seperti ini, lihat ya. Makanya Bapak kenalkan kalian tadi si si Navigate ini. Nah, ya. Si Navigate ini karena ini lebih mudah, rata-rata ya programmer yang paham handle database juga mereka pasti pakai Navigate ini. Nah, jadi misalnya ini di mana nih? Ini nama database-nya apa nih gitu kan? Nama database-nya itu nah ini DB Dokter S3 gitu kan. Bapak ambil aja ya nama database-nya. Kemudian Bapak buat database baru. Ya, kalau di sini kan new ya. New gitu kan. Sama juga nya di sini juga seperti itu. Ya, new ini di koneksinya ini untuk koneksi ke MySQL ya di sini. Ini koneksi untuk ke MySQL-nya ya. Jadi apa yang ada di dalam sini ini database di MySQL. Jadi yang Navigate yang udah ikut perkembangan sampai sekarang ya, udah Bapak pakai juga tapi di komputer rumah ya. Itu dia bisa koneksi ke 3 model database. Banyak lah, DB Maria, Oracle, samanya itu kayak MySQL kan. Nah, kemudian SQL Server, kita tinggal pilih connectionnya aja di sini. Nah, connection di sini. Nanti di sini ada option kalau dia yang terbaru di sini ada option MySQL, SQL Server, Oracle, DB Maria banyak ya. Kebetulan ini kan cuman dikoneksikan ke MySQL kan gitu. Ya udah, kita berarti tinggal buat koneksi baru aja di sini. Kalau mau buat koneksi ya udah buat koneksi baru. Nah, ini sudah selesai. Nama koneksinya apa? Terserah. Pastikan IP address-nya ini ya localhost ya. Portnya port berapa? Ini portnya disesuaikan sama di sini MySQL kamu, ya kan? Tapi biasanya di sini otomatis ya. Kemudian ini username ini sama passwordnya ya kamu yang tahu passwordnya kan. Kalau Bapak memang nggak Bapak password, tapi kalau naik ke server ya pasti harus di password database-nya ya kan. Nah, dah langsung buat oke. Dah jadilah yang ini ya koneksinya ya. Nah, ini semua isinya dari database yang ada di MySQL. Nah, di sini dia semua. Berarti kita tadi mau buat database baru ya. Kita klik kanan aja new database ya. New database. Nah, di sini kasih tadi nama database-nya ini. Ya kan? Kemudian klik OK aja. Nanti secara otomatis di sini udah bakal ada DB Dokter tadi ya. Ini dia ya. Nah, ini ya. Nah, kita aktifin di sini. Oke, berarti harusnya di sini sudah ada ya di bagian DB ini kan gitu, ya kan? Tapi ini DB underscore ya. Kita refresh aja di sini. Nah, ini ada refresh lagi di sini baru bisa ini ya. Nah, ini dia udah masuk di sini ya. Nah, itu. Ini injektornya, Bapak lebih suka kerjanya di sini daripada di MySQL-nya itu. Tapi ya terserah masing-masing. Woi, nggak bisa lah Pak, bisa. Wah, nggak bisa lah Pak. Kami kan belajar di sini loh Pak, gitu ya. Ya itu urusan kalian ya, bukan urusan Bapak ya. Ini Bapak cuma ngasih tahu aja. Kalau konversi database itu lebih mudah dari sini. Nah, balik ke Navigate ini. Kita mau ambil tabelnya dulu ya. Biasanya di SQL ini juga ada query, tapi itu query biasanya untuk yang sintak yang database-nya itu tabelnya itu banyak gitu ya. Terus pakai trigger, pakai function juga bisa di MySQL ya. Jadi kita cuman mau query itu dipindahkan ke sini, ya kan? Ke MySQL. Kemudian koneksinya juga di MySQL kan gitu. Kita cuma mau itu aja sih ya kan. Oke, berarti pertama kita pindahkan dulu tabelnya ya. Kita pindahkan dulu tabelnya. Nah, perlu dipahamin juga bahwasannya di query di access ini sebenarnya dia ada sintak SQL-nya. Nah, lihat. Tuh, ini sintak SQL-nya, ya kan? Nah,
kamu bisa di sini cek aja di sini SQL View. Kalau di sini juga bisa klik kanan SQL View. Nah ini dia sebenarnya sintak di dalamnya. Jadi dia pilih tabel dokter. Nah ini kan kayak gini kan, track join. Nah ini kan dia selalu seperti ini, ya kan? Nah ini sintak SQL-nya ya. Jadi kalau di access ya, di access dia biasanya namanya query, tapi kalau di MySQL biasanya bapak buat view, bapak ganti dia jadi view namanya, jadi lebih mudah ya. Tapi dia dihitung query juga itu ya. Jadi sekarang kita mau ambil dulu lah tabelnya gitu kan, berarti yang harus diambil itu dari tabel ini sampai tabel ini tuh kan. Gimana caranya? Ini nggak di copy paste masuk kemari ya, nanti kan kira copy paste saya mau masuk kemari, bahkan bisa ya. Nah ini import wizard ya, di sini import biasanya bapak import execute SQL file, berarti masuk file ya, file SQL tadi yang bapak download ya kan, SQL file. Nah ini pasti dia minta ke file SQL seperti ini ya kan. Nah yang kita mau tuh import ya, bukan ekspor kan. Import kan bawa masuk kan, ekspor bawa luar ya kan. Nah pilih database ya. Apa database kita tadi? Access ya. Mana file access? Ini ya. Ini semua ya, tipe access ya semua ya. Kemudian next. Nah kamu cari database-nya. Dimana tadi? Gini aja supaya cepat. Nah gini aja, biasanya bapak klik di sini, kemudian copy, balik lagi ke sini ya, di sini paste, dah, kucing mata enter, nyampe dah ya kan, gampang kan. Jadi jangan cari-cari lagi nanti di sini, aduh zaman udah canggih kok ya kan sering tuh seperti itu tuh, nanti dikliknya di sini kan. Tadi di mana ya ditaruh? Oh di E. Kemudian apa tadi nama foldernya kan? Pening kali gitu ya. Nah itu cara cepatnya tadi ya. Kamu tinggal masuk ke sini. Semua itu proses copy file atau source itu seperti itu. Mau di komputer, mau tracking di CMD client di konsol tetap seperti itu. Yang penting kamu tahu sumbernya, asal usulnya dari mana. Oh itu di IP sekian, terus di folder ini, folder ini, boom, masuk terus gitu dah ya. Jadi nggak perlu di apa lagi ya. Nah ini dia database-nya. Oke. Nah lihat seperti ini dia hasilnya ya. Dia bakal jadi seperti ini ya. Dia dibaca tabel ya. Dia tetap dibaca tabel. jangan kalau bapak query tetap query ya, tabel tetap tabel. Jadi yang kita ambil itu cuman tabel aja, statusnya tabel ya tabel ya. Nah tabel yang diambil ya. Kemudian next aja langsung, next aja. Append and record to destination table. Nah, next, kemudian start. Nah, nanti kalau ada error dia langsung kasih pesan di sini. Sama SQL juga seperti ini ya. Nah, ini udah berhasil, ya kan? Nah, ini sekarang tabel ya. Nah, coba lihat dulu, ini tabelnya sekarang kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 tabel ya. Pas ini 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah ini tadi yang bapak bilang, di sini di akses, di bagian sini, di akses ini ya, bapak mau dia jadi apa tadi, query ya. Query itu kan gabungan dari beberapa tabel. Nah kalau di bagian sini, harusnya bapak mau juga dia jadi query, tapi kalau query di sini bacanya beda lagi sama view ya. Jadi yang kita ambil hanya sintak SQL-nya aja, ya. Jadi kita buat dia jadi view di sini, bagian bawah ini view, ya. Kita buat dia jadi view, kemudian
sintak dari si masing-masing query ini kita masukkan di view, samakan namanya. Nah seperti itu prosesnya ya. Coba ayo kita tes ya. Nah lihat, pertama lihat nih, ini nggak bisa ketawa-ketawa nih, ini penting nih database. Besok kamu megang database paling sedikit gajinya 12 juta loh di luar. Tapi kalau mau digaji ya, terkadang kalau yang udah expert gitu lebih bagus bangun bisnis dari nol daripada digaji, makan gaji sama orang gitu. Kalau bisa pun gaji orang gitu kan. Oke, lihat, ini penting nih database ya, karena analisis data pasti nyenggolnya ke database ya. Kalau kalian nanti jadi analisis data juga pasti jadi nyenggolnya ke database. Nah pertama Bapak ambil ini dulu ya. Terserah kalian mau ngambil yang mana juga boleh ya. Tapi nanti kalau ada error, baca errornya gitu aja udah ya. Nah ini Bapak ambil ini dulu. Yang mana? Ini tadi ya. Yang ini dulu Bapak ambil ya. Ini Bapak close. Kemudian lihat desainnya ya. Kita lihat desainnya. Kemudian lihat SQL-nya, copy aja SQL-nya ya. Copy file SQL-nya, kemudian di sini lihat di bagian sini di view. Ini nggak ada nih ya pelajaran di apa. Ini view boleh ya, ini view boleh. Kemudian SQL preview, ambil definition aja, paste aja di sini ya. Paste aja di sini, kemudian apa nih? Ya run aja, kayaknya run aja ya. Preview. Nah ini ada error nih, ini ada error nih. Lihat. Nah ini lihat errornya ya. Apa katanya nih? Bukan, ini nama query-nya. Ini nama query, ini nama file-nya. Ya, ini nama database nih kan. Query-nya nggak ada nih. Nama query-nya. Berarti harusnya di query sum dulu. Dah, ini nggak ada masalah ya. Santai aja. Ya. Buat aja baru di sini. Berarti coba kita ambil, ada nggak? Bener nggak di sini ada query sum di sini? Oh, ada nih query sum ya kan. Nah, berarti kita buat ini, kita ambil dulu si query sum ini ya. Kita ambil dulu query sum, sintaknya kita ambil. Nah, kemudian di bagian sini buat baru aja. Buat satu lagi baru, kemudian paste, coba preview. Nah, ini udah dapat hasilnya kan. Kemudian yang ini kamu save, kasih nama sesuai dengan nama yang di sini. Ya. Ini close, ini udah tadi kan. Nah ini kamu kasih nama yang ini tadi, save ya, save, kasih nama sesuai sama yang di access, klik OK. Nah mana yang error tadi? Yang error di sini karena nggak ada query sum-nya sini kan. Nah baru kita jalankan lagi di sini. Nah selesai masalah ya kan. Nah kita samakan juga, ini tadi ngambil dari apa nama query-nya. Ini ya nama query-nya ya. Nah ini di close dulu. Kalau mau diambil namanya kan, kalau untuk rename itu kan di rename di keyboard tuh F2 ya, di laptop mau folder mau apapun nama filenya itu F2 ya, tekan aja F2. Nah ini kamu save ya, kasih nama yang sama. Oke dah, berarti kamu sudah punya dua view di sini kan, udah pindah nih dua tabel nih ya kan, bener kan? Berarti untuk selanjutnya tinggal kita terusi aja. Baru nanti kita pindah ke koneksinya, ini kita pindah ke MySQL. Itu. Kalau Access kan ini udah gampang, udah masuk nih koneksinya kan. Oke, ada pertanyaan? Pak, kapan